Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di warungku, warung Bundanya Zoya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan segala usahanya dimudahkan Allah Ta'ala. Jadi kali ini teman-teman, saya mau sedikit berbagi cerita yang menurut pengalaman saya ya. Dan saya baru temukan teman-teman, ternyata ini adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi minat dari para pembeli. Dari sekian hal yang mungkin pernah saya sebutkan sebelumnya. Ternyata salah satu yang membuat pembeli kita itu senang berbelanja di warung kita adalah dengan cara kita mempermudah pembeli itu mengambil atau mengakses barang-barang yang ada di warung kita. Kenapa saya katakan demikian? Nah, jadi teman-teman, ceritanya saya adalah tipe orang yang malas gerak ya, dalam artian mager. Jadi semua barang-barang yang susah atau nantinya saya kesusahan ketika menangani pembeli yang banyak dan saya harus mencari barang ini, barang itu, maka dari itu saya mempermudah diri saya dengan menata barang-barang yang sering ditanyakan, sering dicari oleh pembeli berada di dekat dengan tempat saya duduk ya teman-teman, yaitu meja kasir atau tempat saya melayani pembeli. Namun ternyata tanpa saya sadari itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi poin penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli saya, karena tentu saja itu akan mempengaruhi waktu saya melayani pembeli dibandingkan saya harus berdiri lagi mencari benda ini, mencari barang ini untuk satu pembeli ke pembeli yang lain. Dan saya yakin teman-teman sebagai pelaku usaha yang mungkin sudah lama ya berkecimpung di dunia usaha warung sembako atau pelayanan pembeli atau juga sebagai pembeli di sebuah warung atau toko akan setuju dengan apa yang saya katakan barusan ini. Karena memang jika saya juga menempatkan diri saya sebagai pembeli atau konsumen sebuah warung atau toko, tentu saja saya ingin dilayani dengan cepat. Dan ini pasti diinginkan oleh setiap pembeli yang datang ke warung kita. Namun di sini juga saya ingin memberikan sisi positif dari apa yang saya katakan sebelumnya. Karena memang ketika kita melakukan trik ini teman-teman, itu juga bisa membuat barang-barang kita aman atau tidak berpikir, tidak ada peluang bahwa pembeli itu akan ada peluang mengambil atau ya sedikit bahasanya biar tidak kasar ya teman-teman, langsung isi di kantong langsung pulang begitu kan tanpa membayar. Karena memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman, sebenarnya kejahatan itu tidak ada niat sebelumnya, namun karena ada kesempatan maka bisa saja terjadi, apalagi anak-anak. Dan selain itu, salah satu cara agar membuat warung kita makin ramai yaitu menjaga kepercayaan dari pembeli. Nah, di sini mungkin pernah saya singgung ya teman-teman, bahwa kepercayaan pembeli itu sangat penting dalam artian kita sebagai penjual juga harus jujur. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah fakta ya. Memang tidak tahu ya kalau di warung teman-teman, di tempat tinggal teman-teman, di daerah teman-teman seperti apa. Tapi untuk di daerah saya ini, penakaran seperti gula, terigu itu sangat kurang teman-teman dari takarannya. Namun ketika kita bertanya, mereka akan bilang, oh ini 1 kilo, oh ini 1 liter. Padahal tidak seperti itu. Sedangkan yang membuat pembeli itu merasa senang dengan kita adalah kejujurannya kita. Di sini saya ada cerita sedikit. Ketika saya menakar gula 1 liter ya teman-teman, insya Allah itu adalah takaran yang memang sudah pas sesuai 1 liter menurut keyakinan saya ya, mudah-mudahan tidak salah. Nah,
Tapi ketika pembeli datang, mereka berpikir itu 1 kilo. Bayangkan, 1 liter saya takar, mereka berpikir 1 kilo. Itu mungkin karena terlalu besar perbedaan takaran yang biasa mereka beli 1 liter di tempat lain dan 1 liter di tempat saya. Kemudian saya juga memakai pembungkus yang memang khusus untuk itu. Jadi mereka sampai saat ini masih berpikir 1 kilo teman-teman, setengah kilo teman-teman. Padahal itu 1 liter, setengah liter. Dan saya juga sedikit mempromosikan ya alat baru saya teman-teman. Jadi setelah saya hamil ya teman-teman, jadi bumil, saya itu melakukan segala cara atau menyediakan berbagai macam alat untuk memudahkan pekerjaan saya di warung teman-teman. Karena biasanya saya selalu dibantu oleh Pak suami, tapi karena keadaan dan situasi, maka saya harus melakukannya sendirian. Dan untuk mempermudah, saya tentu saja harus menyediakan berbagai macam alat untuk membuat pekerjaan saya lebih ringan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan barang-barang di warung kita sesuai dengan kebutuhan pembeli. Ya mungkin untuk menarik minat pembeli yang semakin besar itu tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh. Dia lebih ke membuat image dari warung kita itu sebagai warung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pembeli. Memang akan ada saja ya teman-teman barang yang tidak bisa kita penuhi. Semua kebutuhan pembeli itu pasti akan ada saja yang ditanyakan pembeli tidak ada, tidak tersedia di warung kita. Namun yang bisa kita lakukan untuk mengakali hal itu adalah dengan menyediakan berbagai macam barang yang biasanya dicari oleh pembeli atau pada umumnya dicari oleh pembeli. Maka itu insya Allah akan memberikan efek yang besar kepada warung kita. Karena dibandingkan barang yang tidak tersedia, akan lebih banyak barang yang tersedia di warung kita. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan jika teman-teman rasa bahwa video ini bisa menjadi motivasi yang baik untuk sebagian orang atau bisa menjadi hiburan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ya, biar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.